Selamat pagi, pagi, Ibu. Bu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang memo dan nota. Perkenalkan dulu, nama saya Puput Indrawati. Nama saya Maria Venenzia, Bu. Nama saya Sri Wulandari. Nama saya Wilhelmus Musa. Baik, saya akan menjelaskan apa itu memo. Memo adalah sebuah surat atau catatan yang dibuat secara singkat, padat, dan jelas dengan tujuan kepada penerima tanpa adanya basa-basi. Penulisan memo biasanya tidak lebih dari 10 baris dan penulisannya bisa diketik maupun ditulis tangan. Memo ditulis untuk memberi arahan, permintaan, atau pemberian, sehingga tidak memerlukan salam pembuka atau penutup seperti surat. Jadi, memo itu bukan seperti surat undangan atau surat-surat yang lain, tapi memo itu singkat, tapi dia jelas. Jadi, memo itu singkat, padat, dan jelas. Memo itu tersendiri, dia hanya ditulis tidak lebih dari 10 baris, jadi hanya beberapa baris saja, tapi jelas dan singkat. Struktur memo. Kepala memo terdiri dari struktur memo atau hanya untuk memo resmi, namun pengiriman serta nama penerima. Badan memo terdiri dari isi memo, yaitu apa yang ingin disampaikan kepada penerima. Pesan yang disampaikan harus jelas dan tidak terbelit-belit. Kaki memo. Kaki memo terdiri dari tanggal, tanda tangan, serta nama lengkap pengirim. Ciri-ciri memo. 1. Memo berupa bentuk komunikasi yang terdiri surat, arahan, atau penjelasan mengenai suatu hal. 2. Memiliki bagian seperti surat namun lebih sederhana. 3. Informasi yang dikirim jelas dan relevan. Biasanya tidak tercantum identitas kantor seperti nama kantor, nomor telepon, alamat kantor secara lengkap karena peredarannya yang terbatas. Memo dapat disampaikan secara horizontal atau pihak yang memiliki jabatan serta maupun vertikal atau penyampaian dari atas kepada bawah atau sebaiknya. Fungsi memo itu sendiri informasikan ke banyak individu tentang tindakan, prosedur, atau kebijakan yang dilakukan. Contoh memo, contohnya itu sudah dibilang ya dari awal kalau memo itu singkat, jelas, dan padat. Jadi memo itu hanya berisi kepada siapa dan dari siapa dan perihal tentang apa yang akan disampaikan. Jadi contohnya ini adalah surat memo. Sehubungan dengan akan berakhirnya bulan September, dimohon kepada bidang personalia untuk segera melakukan evaluasi kinerja karyawan atau rubrik evaluasi terlampir. Laporan paling lambat 3 Oktober 2017. Terima kasih. Jadi tidak ada tanggalnya itu langsung